guys, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang yang pertama ada teori perdagangan internasional beserta contohnya. Terus yang kedua ada kebijakan perdagangan internasional beserta contoh kebijakan pemerintah Indonesia dan satu negara lainnya. Kalian udah pada tahu nggak sih tentang itu? Kalau kalian nggak tahu, simak ya videonya. Teori perdagangan internasional merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan 17. Dipelopori oleh J.B. Colbert, Thomas More, Sir Joshua Child, Jan Bodin, mereka disebut dengan aliran praklasik. Kaum merkantilisme ini beranggapan bahwa logam mulia, terutama emas, sebagai alat ukur sumber kemakmuran suatu negara yang diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri. Realisasinya dengan cara 1. Mendorong meningkatkan ekspor, 2. Membatasi atau bahkan melarang impor, 3. Memperluas daerah koloni atau jajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan mentah yang murah, 4. Memperoleh monopoli dalam perdagangan. Teori perdagangan keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Ia menjelaskan keunggulan mutlak merupakan keunggulan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkan secara mutlak lebih murah dari negara lain. Agar lebih jelasnya, contoh negara Indonesia memiliki keunggulan dalam memproduksi rempah-rempah, padi, dan kelapa sawit, sedangkan pada negara Jepang memiliki keunggulan dalam memproduksi barang-barang seperti otomotif atau alat berat dan barang elektronik. Pada teori ini, Adam Smith menyarankan Jepang sebaiknya berspesialisasi pada produk yang lebih unggul daripada negara lain saja, karena mempunyai biaya produksi yang murah, sedangkan untuk kebutuhan rempah-rempah, padi, dan kelapa sawit diimpor dari negara Indonesia. Begitu pula Indonesia, sebaiknya berspesialisasi pada produk yang lebih unggul saja, karena untuk memproduksi alat berat dan barang elektronik mempunyai biaya produksi yang lebih mahal dibanding Jepang, yang disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan teknologi pada setiap negara. Sehingga, jika Indonesia membutuhkan alat berat dan barang elektronik, sebaiknya diimpor saja dari Jepang. Dengan demikian, perdagangan internasional pun terjadi. Dengan melakukan perdagangan internasional, Indonesia dan Jepang akan memperoleh manfaat berdasarkan dasar tukar dalam negeri. Contoh ada dua negara yaitu Indonesia dan India yang sama-sama memproduksi beras dan tekstil. Cara menghitung dasar tukarnya adalah jumlah barang dibagi dengan jumlah barang yang kiri. Pada negara Indonesia menghasilkan beras 100 kg dibagi 100, hasilnya 1 kg, dan tekstil 40 meter dibagi 100, hasilnya adalah 0,4 meter. Sedangkan negara India menghasilkan beras 30 kg dibagi 30, hasilnya 1 meter, dan tekstil 120 meter dibagi 30, hasilnya 4 meter. Jadi, lebih menguntungkan jika Indonesia membeli tekstil pada negara India. Cara menghitung keuntungannya adalah menghitung selisih dasar tukar yaitu 4 meter dikurang 0,4 meter, maka keuntungan yang didapat sebesar 3,6 meter. Untuk menghitung keuntungan pada negara India, caranya sama, yaitu dengan menghitung selisih dasar tukarnya, namun secara berbalik. Negara Indonesia menghasilkan tekstil 40 meter dibagi 40, hasilnya 1 meter, dan beras 100 kg dibagi 40, hasilnya 0,5 kg. Sedangkan negara India menghasilkan tekstil 120 meter dibagi 120, hasilnya 1 meter, dan beras 30 kg dibagi 120, hasilnya 0,25 kg. Selisih dasar tukarnya yaitu 2,5 kg dan dikurang 0,25 kg, maka keuntungan yang didapat sebesar 2,25 kg. Kesimpulannya, Indonesia lebih unggul dalam memproduksi beras, sedangkan India lebih unggul menghasilkan tekstil. Sehingga Adam Smith akan menyarankan lebih baik Indonesia berspesialisasi beras dan kebutuhan tekstil mengimpor dari India, sedangkan India lebih baik berspesialisasi tekstil dan kebutuhan beras mengimpor dari Indonesia.
Teori perdagangan internasional keunggulan komparatif. Seorang pakar ekonomi politik Inggris, David Ricardo, mengkritisi teori Adam Smith. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa akan terjadi perdagangan internasional jika salah satu negara memiliki keunggulan pada produk tertentu. Lalu David Ricardo bertanya, bagaimana jika ada suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dibanding dengan negara lain? Misalnya seperti ini, Indonesia memiliki keunggulan dalam kedua produk, dan Laos tidak memiliki keunggulan mutlak sama sekali. David Ricardo pun mengemukakan teorinya, yaitu teori keunggulan komparatif. Suatu negara meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetapi masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan berspesialisasi produk pada produk yang memiliki perbandingan biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Cara menghitung perbandingan biaya produksi dengan mencari negara mana yang pengorbanannya lebih sedikit. Negara Indonesia menghasilkan beras 80 kg dibagi 80 hasilnya 1 kg dan tekstil 120 meter dibagi 80 hasilnya adalah 1,5 meter. Sedangkan negara Laos menghasilkan beras 60 kg dibagi 30 hasilnya 1 kg dan tekstil 30 meter dibagi 60 hasilnya 0,5 meter. Indonesia dan Laos sama-sama menghasilkan 1 kg beras. Tetapi jika mereka menghasilkan 1 kg beras, itu artinya mereka terpaksa kehilangan kesempatan menghasilkan tekstil. Dapat dilihat di sini, Indonesia jika memproduksi 1 kg beras mengorbankan 1,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Sedangkan Laos jika memproduksi 1 kg beras hanya mengorbankan 0,5 meter tekstil. Ternyata untuk produksi beras, Laos pengorbanannya lebih sedikit dibanding Indonesia, yaitu 0,5 meter tekstil yang sebenarnya bisa dihasilkan. Maka pada teori ini, Laos lebih efisien berspesialisasi produksi beras. Untuk menghitung keuntungan yang akan diperoleh Laos jika berspesialisasi beras adalah dengan menghitung selisih dasar tukar, yaitu 1,5 meter tekstil dikurang 0,5 meter, maka keuntungan yang akan didapat adalah 1 meter tekstil. Sekarang mari kita balik untuk menghitung produksi tekstil negara mana yang lebih murah. Negara Indonesia menghasilkan tekstil 120 meter dibagi 120 hasilnya 1 meter dan beras 80 kg dibagi 120 hasilnya adalah 0,66 kg. Sedangkan negara Laos menghasilkan tekstil 30 meter dibagi 30 hasilnya 1 meter dan beras 60 kg dibagi 30 hasilnya 2 kg. Indonesia jika memproduksi 1 meter tekstil mengorbankan 0,66 kg yang sebenarnya bisa dihasilkan. Sedangkan Laos jika memproduksi 1 meter tekstil mengorbankan 2 kg beras. Sehingga Indonesia lebih efisien berspesialisasi memproduksi tekstil karena pengorbanannya lebih sedikit. Keuntungan yang diperoleh yaitu 2 kg dikurang 0,66 kg yang hasilnya 1,34 kg beras. Kesimpulannya, Laos masih bisa melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu dengan cara menghitung perbandingan biaya produksi. Teori Heckscher-Ohlin atau HO. Heckscher-Ohlin juga mengkritik teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam produktivitas. Melihat ini, Heckscher-Ohlin pun menyatakan penyebab perbedaan produktivitas antara dua negara tersebut dan mengemukakan teori mereka yang biasa dikenal dengan the proportional factor theory. Menurut mereka, penyebab perbedaan produktivitas ini karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Kebijakan perdagangan internasional dari sudut pandang impor dan ekspor. Untuk kebijakan impor terdiri dari tarif dan bea masuk, kuota impor, larangan impor, substitusi impor, subsidi produk dalam negeri. Sedangkan kebijakan ekspor terdiri dari premi atau subsidi ekspor, diskriminasi harga, larangan ekspor, dumping. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tarif dan bea masuk. Apa sih yang dimaksud dengan tarif dan bea masuk? Tarif dan bea masuk adalah pemberian pajak untuk barang impor
yang masuk dalam negeri. Dampaknya harga barang import relatif lebih mahal dan produk dalam negeri lebih memiliki daya saing. Contohnya, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memberikan tarif dan bea masuk pada pakaian impor. Yang kedua ada kuota impor. Apa sih yang dimaksud dengan kuota impor itu? Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Dampaknya jumlah barang relatif lebih sedikit, sehingga daya saing jumlah produk dalam negeri lebih banyak. Contohnya, pada tahun ini 2024, Kementerian Perdagangan atau Kemendang menetapkan kuota bawang putih tahun ini sebanyak 645.025 ton. Yang ketiga, pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Contoh lainnya, negara Cina yang melakukan larangan impor seluruh jenis seafood dari Jepang. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas keputusan Tokyo yang mulai membuang limbah radioaktif pembangkit tenaga nuklir Fukushima ke laut mulai hari Kamis 24 Agustus 2023. Sangat cocok buat oleh hantam. Yang keempat, subsidi impor bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang impor di dalam negeri. Yang kelima, subsidi produksi barang dalam negeri. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Dampaknya, produsen dalam negeri dapat menjual barangnya yang lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan ekspor yang pertama, pemberian premi subsidi antara lain berupa bantuan biaya produksi kepada produsen dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing luar negeri. Yang kedua, diskriminasi harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, larangan ekspor kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri karena alasan tertentu. Contohnya pada tanggal 28 April 2022, Indonesia resmi menerapkan kebijakan larangan ekspor pada produk minyak sawit yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan menambah stok dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, dumping adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor lebih murah daripada harga dalam negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Hal demikian dipicu oleh kelangkaan minyak goreng di pasar dan harga minyak kemasan mencapai Rp28.000 per liter.